saya akan menjelaskan mengenai sebuah materi komputer network, yaitu Address Resolution Protocol, atau disingkat sebagai ARP atau ARP. Pertama-tama, fungsi dari ARP sendiri adalah untuk bertanggung jawab mencari tahu MAC address pada suatu host dengan memanfaatkan IP address yang terhubung dengan host tersebut. Selanjutnya adalah MAC address. Apa itu MAC address? MAC address adalah sebuah alamat fisik dari suatu device. Tentunya setiap device pasti memiliki MAC address yang berbeda-beda. MAC address berguna untuk melakukan komunikasi antar host yang ada pada sebuah local area network atau yang disingkat sebagai LAN. Berikut ini adalah cara kerja dari Address Resolution Protocol. Pertama-tama, komputer pengirim, yaitu komputer yang ada di sebelah kiri ini, akan membroadcast sebuah pesan, di mana pesan tersebut menanyakan komputer dengan IP address tertentu. Dalam kasus ini, komputer pengirim menanyakan IP address 192.168.200.0. Pesan tersebut akan di-broadcast kepada seluruh host yang terhubung pada suatu local area network. Nah, komputer dengan IP address yang sama setelah mendapatkan pesan broadcast tersebut, akan mengirimkan pesan balik yang berbentuk MAC address kepada komputer pengirim. Nah, setelah pesan tersebut diterima kembali oleh komputer pengirim, maka koneksi antara komputer pengirim dan komputer penerima sudah terjalin. Dengan begitu, komputer pengirim dan komputer penerima dapat melakukan komunikasi. Nah, MAC address yang sudah dikirimkan atau sudah diterima oleh komputer pengirim akan didaftarkan kepada suatu repositori data yang bernama ARP cache. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ARP cache. Apa itu ARP cache? ARP cache adalah sebuah repositori data yang berguna untuk menyimpan dan menghubungkan IP address ke MAC address. Nah, bagaimana cara mengakses ARP cache? ARP cache ini sering diakses orang-orang menggunakan aplikasi command prompt. Berikut ini adalah cara mengakses ARP cache dalam command prompt. Pertama, setelah kita membuka program command prompt, kita hanya memasukkan sintaks ARP spasi min A dan mengklik tombol enter. Dengan begitu, kita dapat melihat seluruh detail informasi mengenai IP address dan MAC address yang telah didaftarkan. Nah, di sini ada sebuah atribut yang bernama type. Nah, type ini akan kita bahas selanjutnya. Nah, tipe ARP entries dibagi menjadi dua. Yang pertama, dynamic, dan yang kedua adalah static. Nah, untuk melihat type sendiri dapat dilihat dalam kolom atribut type. Di sini kita dapat melihat bahwa type dari host adalah dynamic. Nah, dynamic entry sendiri terbuat secara otomatis ketika suatu device mengirimkan broadcast message pada jaringan. Dynamic entry tidak bersifat permanen, sehingga akan hilang sendirinya seiring berjalannya waktu. Hal ini dilakukan agar cache atau ARP cache tidak akan terpenuhi dengan banyak entry yang tidak digunakan. Selanjutnya adalah tipe static. Static entry adalah keadaan di mana seseorang memasukkan IP address dan MAC address dari suatu host secara manual menggunakan ARP command line. Static entry sendiri juga sering digunakan untuk mengurangi ARP broadcast yang tidak diperlukan pada jaringan. Berikut ini adalah cara melakukan entry terhadap static entry.
Pertama, kita membuka command prompt dan mengetik sintaks ARP-S. Kemudian kita memasukkan detail-detail dari ARP itu sendiri atau detail-detail dari host itu tersebut. Selanjutnya, apabila kita memasukkan sintaks ARP-A, kita telah melihat bahwa seluruh detail dari suatu host yang telah didaftarkan menggunakan command line sudah terdaftarkan pada ARP case dan memiliki tipe data statik. Sekian penjelasan saya mengenai ARP atau Address Resolution Protocol. Terima kasih telah mendengarkan.